Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang dan masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti nan kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan lanjutkan ulang-ulang kaji kita untuk mengingatkan diri awak, menjadi pembelajaran awak, menjadi cermin awak, supaya awak bisa mengevaluasi diri awak. Kini kita baca surah Al-Maidah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalik masubatan indallahi man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazira wa 'abadat taghuta ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Shadaqallahul azim. Lah, kita lanjutkan kini pembahasan awak surah Al-Maidah ayat 60. Bisa dibuka Al-Quran. Allah berfirman, Allah mengawali pula firman-Nya dengan kalimat qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi perintah dari Allah untuk disampaikan tentu menjadi pedoman lo bagi kita, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentu menjadi pedoman dewa. Atau hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah. Hal adakah aku mengabarkan kepadamu dengan sesuatu yang lebih jahat dari ahli demikian? Apa tu? Orang yang menganggap salah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang lebih jahat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengkhabarkan, untuk menyampaikan akibat dari pernyataan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menilai salah Nabi beriman kepada Allah, beriman kepada yang Allah turunkan, yaitu kitab Al-Quran. Jadi mereka mengingkari itu, menilai itu salah. Mereka yang seperti itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala
oleh Nabi Muhammad sebagai sebuah ungkapan, hal apakah aku tidak mengabarkan kepadamu akibat dari tindakan kamu demikian akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya terhadap mereka orang Yahudi tersebut, ahli kitab tersebut? Balasannya pertama adalah man la'anahullah. Allah melaknat mereka. Allah mengutuk mereka. Ba'amak laknat mengutuk apa? Allah jauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Itu. Akibat dari tindakan mereka, perbuatan mereka yang mengingkari kebenaran. Lah dibacuan kaji, kalau bawaan kawak itu, lah dibacuan kaji, lah disampaikan kebenaran itu, justru kebenaran itu diingkarinya dan dinilainya salah nan bananya salahan. Maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Artinya adalah mereka dijauhkan dari rahmatnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghadiba alaihi. Allah murka terhadap mereka. Allah marah terhadap mereka. Dek karena Allah marah, Allah murka terhadap mereka, wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazir. Allah menjadikan sebahagian di antara mereka menjadi kera. Kiradata itu arti karu, baruak. Wal khanazir, dan babi. Khanazir itu atau khinzir, yaitunya menjadi babi, berubah muka. Itu adalah akibat dari perbuatan mereka. Dek karena mengingkari kebenaran, ndak menerimanya dari kerasulan Rasulullah, ndak menerimanya Rasulullah itu mengimani Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ndak menerima lah dah Nabi Muhammad kau beriman kepada kitab-kitab suci sebelumnya, kepada rasul-rasul sebelumnya. Ndak menerima dah. Istilahnya nyo ingkari kebenaran itu. Kalau nan batu diingkari, nan benar disalahkan, padahal nyo tahu itu, maka Allah menjadikan mereka menjadi karu, baru basup yang mana, baubah mungkoy. Jadi mereka ko mangko baubahnya di dalam surah Al-Baqarah dulu disebutkan tu, di dalam surah Al-Maidah kini ayat 60. Kemudian adolo di dalam surah yang lain menceritakan terkait dengan kutukan Allah terhadap mereka yang ingkar. Mereka berubah mungkoi menjadi karu, berubah menjadi B2. Itu kalau orang istilah B2 lah namanya. Nama lolo kaji itu tadi. Nama pololoan nan batuannya salahan nan salahnya batuan. Itu termasuk anu tu kan mereka disebut dulu di dalam kitab disebut juga ahli sabti. Orang yang umat yang mengagungkan hari Sabtu. Nah, hari Sabtu bagi mereka dulu disebut dengan hari yang mulia. Kalau umat Islam dawakan hari Jumat. Kalau dulu hari Sabtu. Jadi memang Allah menguji mereka. Dulunya mereka kok diuji di hari Sabtu yang dijadikan hari istimewa, hari mulia. Khusus hari Sabtu itu adalah hari ibadah. Tidak boleh ada kerajo-kerajo lain. Tapi pada saat yang sama justru
pada hari mulia tu lo mereka diuji. Jadi kebanyakan dari orang Yahudi dulu tu mereka ko profesinya adalah ada disebut dengan nelayan atau nyo manangko lawak. Hari Sabtu tu menjadi hari istimewa. Mulia menangko lawak tu hari Akaid, hari Ahad. Ahad tu orang Wai kan Akaid namanya. Hari Akaid, hari Ahad, hari Isnin, Senayan, hari Salasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Boleh tu. Tapi kalau hari Sabtu tak boleh ada. Hari istimewa. Dilarang manangkok lawak khusus beribadat. Tapi nan dasarnya orang Yahudi ke? Nah, nan dasarnya karengkang, nyo licik, nyo akal-akali pembangkang, namanya tu dilarang manangkok lawak hari Sabtu tu. Nyo buat je caro, nyo akal-akali agama ko. Bacara ma akal-akalinya. Kecewa ma akal-akali ko kan mencari caro deh. Bahas supaya nan mukasue dapet jo lawak ko deh, walaupun hari Sabtu. Ana nyo karajuan hari Jumat dibantangnya jari yang apa sawak tangguak. Dia letaknya Jumat sore itu diletaknya tangguak sabanyak Allah salawih Allah. Tu hari Sabtu Jumat sore. Hari Sabtu tentu tangguak itu masih tak panjang yo. Beko nyo buka tangguak ko lai nyo ambil lai hari Minggu. Alasannya nyo kan hari Sabtu rumah. Hari Jumat wak letak tangguak ko aja. Tu ambil beko hari Minggu aja. Itu namanya ma'akaka namanya. Nyo akal-akali nyo carian jalannya adu-adu deh caro jalannya. Nang pertama tu nyo memang membangkang terhadap agama. Nang kedua ko indakna baka caro lah nan keinginannya nan lawak nan bakacipak-kacipak hari Sabtu tu dapat dene. Nyo bantangan tangguh hari Jumat. Hari Minggu pagi ni buka leh. Jadi hari Sabtu, hari Jumat sore ni buka, hari Minggu pagi. Hari Sabtu tu lawak lah masuk ke dalam nama tu jari yang itu tangguh Itu mereka mengakal-akali. Akibat dari perbuatan mereka itulah karena hari Sabtu adalah hari ibadah, hari istimewa. Naninyo ba akacaro denyo. Nanyo sebahagian ada. Nyo akal-akali takah tu. Sebagian nama-nama nangkuk lawu hari Sabtu itu nan dapat teguran langsung. Nan mereka nan mensiasati namanya tu mak. Jadi terbagilah mereka ke dalam 3 kelompok. Nan pertama adalah orang nan melanggar larangan. Kalau Nabi Adam cie lo melanggar larangan, ndak boleh mendekati buah khuldi, dimakan buah khuldi. Langsung lo tarimo pembalasan sekali. Lapeh pakaian di serugu. Kemudian tausiah dari serugu. Tapi sah aja pasangannya. Lamu tobatnya engkau diterima. Nah orang Yahudi kok melanggar lo larangan. Hari Sabtu tidak boleh ada aktivitas menangkap lawak. Karena hari Sabtu hari istimewa. Nyo akal-akali. Itu yang pertama orang yang melanggar. Nang kedua orang yang beriman patuh. Pokoknya hari Sabtu tu nyo nak do melakukan aktivitas lain kecuali beribadah. Nak do panganai kalau lawak geda. Nyo beriman saja kepada Allah. Patuh segala terhadap segala perintah Allah. Nyo tinggalkan segala larangan Allah. Nang ketiga orang nang karajo mampadian saja. Padian je lah menganar tagah na tu. Kotie lah kan inyonya mah. Ana usahna lah.
Mangana tu di buian bana tu menjadi cuek, ndak peduli. Justru memberikan ruang orang melakukan pelanggaran. Kelompok yang pertama dengan kelompok yang ketiga itulah orang nan dirubah menjadi karo. Menjadi karo. Jadi ada namanya menjadi babi. Yang pertama, orang nama langgar tu berubah menjadi karo. Orang nama padian tu saja. Dan istilahnya mencuek itu berubah menjadi babi. Nah, dulu namanya buian, nah laki-laki menjadi karo, nampak manusia jadi babi. Nah, itu. Jadi gambaran betapa memang ketika nyo melanggar langsung tarimo pembalasan sekali. Sesudah 3 hari langsung mati le bobah rupoe dalam masa 3 hari. Nah, jangan disebut lah beko orang karo kini kau orang Yahudi ndak, baru kini kau baru orang Yahudi kau mah ndak. Itu adalah pembalasan, istilah Allah mengutuk mereka, Allah marah terhadap mereka, kemudian Allah menjadikan sebahagian di antara mereka. Jadi nak kasar waktu itu dah orang yang berimannya selamat, beriman kepada Allah, kemudian patuhnya menghormati hari Sabtu, kemuliaan hari Sabtu, tak ada menanang kolawak gedo, itu amannya, selamatnya. Tapi bagi mereka yang mengakal-akali, yang kemudian mensiasati, supaya istilahnya bisa beralasan kan hari Sabtu doh mah membentang tangguh hari Jumat, mambie hari Minggu. Tapi kan hari Sabtu itu lawak tu ditangkuk ni itu, masuk ke dalam manu itu. Itu orang nan mengakal itu nan licik. Ada jo ulama mencuba mentalaah. Ba'a mengko mereka ko dirubah mengkoe menjadi baru. Ba'a mengko ndak makhluk yang lain gai. Dipelajari. Dicaliak ba'a parangai baru, dicari sado pelajar, sado hewan-hewan lain, dicaliak nan baru ko tadi. Ternyata nan karo ko tadi. Kalau seandainya karo ko di agia pisang, ditangkuknya tangan suai. Di lonceng pisang celai, dan dia tangan kidai. Dia agia je makanan celai, dah kok muncung ale aku kaki sadue kaki suo kaki kida lah sadue na dipaci lah tasumbe ka sadue. Berarti lobo rakui untuk inyo dia sadue dan orang indah. Lalu kemudian dicaliak lo calai ketika nyo berada satu tampek na di situ banyak makanan, na lain dusie dia, na lain dusie. Supaya inyo je na menguasai. Itulah nanti jadi bagi orang Yahudi di Palestina. Karajoe, inyo menumpang di situ, kemudian inyo menguasai. Bara tanah Palestina tu kemudian lah bara persen tinggalai. Lah inyo menguasai. Padahal dulu inyo diakui di Inggris tahun 1930-an. Lalu kemudian kini dia nuaka sadue, dikuasanya sadue, diambil sadue. Itulah mengkue ada namanya buin umpamu baru, umpamu karo tu tadi. Untuk inyo jo ke sadue, untuk inyo je manape, orang lain ko terusir. Jadi inyo menguasai lain, inyo nan merasa memiliki. Nama nak apa dua? Di usia tu, apalagi nan merasa bagak tu tadi. Jadi makanya penyebutan mengutuk mereka menjadi karo akibat dari perbuatannya. Kenapa dikutuk menjadi karo? Tentu mencerminkan perangai seperti itu. Itulah nak sampai kini nampak rupanya. Ba'a karakter atau sifat dari karo itu tadi. Ingin menguasai. Lalu kemudian mengusir orang yang berada di situ sendiri.
Basu awaknya menumpang banyak kau nama tu bagian balando tanah sila orang wak. Dia yang menumpang kemudian nyulo menguasai leh. Itu. Jadi makanya tercermin di dalam ayat 60 surah Al-Maidah diingatkan bahwa mereka yang mengingkari kebenaran, mengingkari agama, bahwa agama yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, kebenaran sudah disampaikan oleh Rasulullah, nyu ingkari, nyu anggap itu salah. Itulah yang kemudian Allah mengutuk mereka, Allah murka terhadap mereka, dan Allah rubah rupa mereka menjadi karo dan menjadi babi bedu. Apalah pembelajaran bagi awak? Kita sebagai orang yang beriman, kita belajar untuk terus menemukan kebenaran. Baraja awak, mengaji awak, supaya yakin awak dengan kebenaran yang ada di dalam kitab suci awak. Tak boleh awak meragu-ragukan Al-Quran, tak ada cerita ragu boleh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab, demikian Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena jawa adalah mengimani dan mengamalkan. Baraja wa taruih, kemudian mengaji awak, karena kebenaran itu sudah ada di dalam Al-Quran. Lalu, tidak boleh ada cerita ragu, tidak boleh ada cerita mengakal-akali, tidak ada cerita mengkibuli. Oh, kau nama, kau katuju dah sesuai jauh selera awak kau. Kau je lah. Kau nak sesuai dah kau panik, kau mah latih, kau kerajuan kau. Anak kau tuju dah awak dah. Bapilih-pilih nama nang kasanangan dah awak, wangguan. Nama ni nak ketuju dah awak, itu waindaan. Itu cerminan dari karakter orang Yahudi itu. Orang Nasrani dan Yahudi, mereka beriman dengan setengah dan kemudian ingkar yang setengah. Bapilih-pilih ni. Mana ketuju deh? Kau sama yang kau panik wade kau mah. Latih wade kau endak kau dah. Nah lain atakah tu dalam beramal lah boleh katuju nama nang katuju dia wa ada nama nang kamurah, nama nang karingan, awak pilih tu. Kau sengenek kan kau nak banyak nak panik nak wa iko jelah. Harus dengan kaji, harus dengan ilmu. Tindakan mengingkari kebenaran itu mengakibatkan Allah murka terhadap mereka. Katalah kawan, kalau mengingkari kebenaran, ya Allah murka. Termasuk mengingkari penciptaan Allah. Kau awak lah diciptakan takakwan cawa hidung awak ikonan nan Allah ciptakan. Atau awak ingkari lo nak katuju dah. Kau hidung awak pesek hidung awak. Kemudian alai bau-bau lo rupa takatu. Nanti Allah marah terhadap mereka. Allah laknat mereka. Pokok mereka mula dubah menjadi barwa, dubah lo menjadi khinzir atau khanazir, menjadi bedua. Dan sebahagian juga dari mereka wa'abadat taghut, mereka menyembah taghut, menyembah syaitan, berarti mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya, mengabaikan kaji, mengabaikan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Dia patuh ke syaitan, justru bagulu ke syaitan. Setan yang mewaswasi diri. Kalau awak membaca surah An-Nas mah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Di kana dawa minal jinnati wan nas, itu yang taruh nan iblis syaitan ko membayang-bayangan, membisiak-bisiak ke dalam diri awak.
Nyo iblis syaitan ko bisuknya basalah diri lai. Awaklah terjebak, awaklah terjerumus, awaklah masuk ke dalam perangkap inyo, dalam lembah kesalahan. Alam berdosa awak masuk ke dalam neraka. Anan syaitan iblis ko ada. Ambo nak satu terus tinyo tu je. Berlepas diri bisiak-bisiak setan tu, itu di dalam diri awak ko ada hawa, ada nafsu, ada dunia dan ada syaitan. Hawa pantang talinteh, nafsu pantang rendah, dunia pantang ketinggalan, syaitan pantang kalah. Nan pantang-pantang itu ada di dalam diri awak. Apalagi di hari karayo ko banyak na pantang-pantang emang. Jo kasuro ke lah langang ni lah karayo. Jadi hawa pantang rendah, hawa pantang talinteh, nafsu pantang rendah, dunia pantang ketinggalan. Kalaulah pantang ketinggalan ko alai ko hari karayo orang tak kakua mulu kalah wade tu amamu. Di bisik-bisik ada syaitan nam pantang kalah. Namuh terus. Jadi itu yang kemudian mereka yang memilih jalur syaitan. Itu yang terkutuk. Jadi dulu jalur syaitan. Kalau Islam yang disopiri oleh Nabi Muhammad itu mengantan tambangan kasarugo. Kalau nani bilih ko tadi, nan syaitan ko tadi nyo adolo nyo bawa lo, nyo buat lo jalan tersendiri, nyo pengaruhi lo. Nani nyo minta ke Allah Ta'ala takatunya, ya Allah panjang umurmu, berikan kesempatan dia untuk menguji manusia. Awak diuji kau dengan ujian bisikan-bisikan syaitan. Jadi di dalam diri awak kau ada perang fujur dan takwa. Fujur ko nan cilah kowe nan takwa nan elok nama nan akan menang di dalam diri awaknya bersaing kok. Bisikan kebenaran, kemudian bisikan dari syaitan tu tadi. Nah syaitan tu lah makhluk bujuk rayu sedangkan Nabi Adam dia terjerumus dia syaitan kok bersumpah luat deh nama Tuhan anan bana di baliannya tu nan salah dijadiannya bana. Nan dilarang di Allah Ta'ala hanya sabut itu iko bana nan disuah kok. Khuldi ko arti kekal kok. Kalau dimakan kok kekal wada aja. Padahal itu dilarang di Allah Ta'ala. Lama aja dia mau olah ya. Itu inamwe jalan itu. Jalan diubah dia orang lalu. Tapian apa? Tapian diubah dek orang mandi. Jalan diubah dek orang lalu. Kalau orang mandi itu dibuatlah tapian cicik lah ya. Jadi itu namanya kebenaran yang hakiki kemudian bisa diubah. Apalagi zaman kini kok. Zaman kini banyak mempengaruhi opini antah nama nan batu oleh alam membimbang orang dek. Kalau awak bimbang, kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada kitab suci. Karena kitab suci Al-Quran sampai kini masih dijago oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya tergambar sudah betapa memang disebutkan di dalam Al-Quran karakter mereka orang Yahudi yang mengingkari kebenaran itu. Kalau ada orang yang merasanya Islam tapi karakternya sama dia Yahudi, mengakal-akali kebenaran, nan nyepaturian adalah hawa nafsunya, nyolah-olah kebenaran itu tadi, atau nyobubah atau nyobuat caro-caronya sendiri. Contohnya hari Sabtu tu dilarang manangkola wa anyo akal-akali anyo bantangan tangguh hari Jumat, kemudian hari Minggu nyo buat nyo
ala nama tunjuk baki anu itu tadi, tangguh itu tadi. Berarti kan namanya mengakal-akal itu. Ulaika syarrum makana, mereka ini akan berada pada tempat yang paling jahat, yaitunya neraka. Jadi tempat yang paling berbahaya itu, tempat paling terjelek, tempat yang paling buruk, yaitunya neraka. Jadi kan tergambar kalau begitu praktek-prakteknya, berarti orang nan tampaknya nanti berada di neraka. Wa adallu an sawa'is sabil, mereka tersesat dari jalan yang benar. Lah dibantangan jalan yang benar, justru nyobeloan jalan yang benar, sesuai lo jo nafsu, ayo berdasarkan bisikan-bisikan syaitan. Lalu kemudian disebutkanlah wa idza ja'ukum qalu amanna di ayat 61 nan mereka para munafik Yahudi berarti adonan ahli kitab nan baraja kitab mengerti jo kitab mengerti dengan kebenaran ado di dalam kitab Tauratnya. Itu nan beriman. Tapi banyak di antara mereka orang yang munafiknya, orang yang fasiknya. Bahwa mereka wa idza ja'ukum qalu amanna. Kalau mereka orang munafik Yahudi itu, apabila mereka datang menemuimu, bahasa lubuk jawab, buku kumpul aja orang beriman, kecek. Amanna, kami beriman lo samu awaknya. Bersandiwara, berakting seolah-olah mereka adalah beriman supaya bisa diterima lo, lalu kemudian seolah-olah bersahabat, padahal di belakangnya inyo akan menikam. Wa qad dakhalu bil kufri, padahal dan sungguh mereka masuk dengan kekafirannya. Nyom bagabung jurang beriman, mengaku beriman dan sebanai mereka penuh dengan kekafiran. Wahum qad kharaju bihi, dan sungguh mereka keluar dengan kekafiran mereka itu sendiri. Beko lah keluar dari lata pisah dari orang beriman, nyo keluar dengan kekafirannya sendiri. Ini sebenarnya bertopeng dengan topeng iman untuk menyelamatkan diri, berlindung dengan topeng penyebutan iman itu tadi. Lalu kemudian mereka keluar dengan kekafiran mereka. Itulah mereka Yahudi yang munafik pun disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mangko banyak sekali ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan memilih teman, memilih pemimpin, tentu orang yang berdasarkan kepada nilai-nilai kebenaran. Jangan beko ancak di labuh saja, ancak di mungko saja, ba manih-manih di belakangnya manikam. Maka diingatkan umat Islam untuk berhati-hati. Jangan menjadikan mereka sebagai bestie, menjadi teman, atau menjadikan mereka sebagai pemimpin. Karena baiknya itu hanya baik di depan, di belakangnya punya agenda tersendiri, inyo punya kepentingan sendiri. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah mengingatkan bahwa Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan dari kemunafikan mereka. Jadi bagi awak orang beriman diingatkan oleh Allah Ta'ala, mereka di depanmu bermanis-manis, baik-baik saja, tapi sebenarnya mereka sedang menyembunyikan kemunafikannya. Dan Allah menyebutkan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi makanya karena yakin bahwa Allah Maha mengetahui, berdoa wa kepada Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah,
perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu adalah benar, dan jadikanlah kami pengikut kebenaran itu ya Allah. Wa arinal batila batilan, perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Warzuqna jitinabah, jadikanlah kami kemampuan, berikanlah kami kemampuan untuk menjauhi kesalahan atau kebatilan tersebut. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pemberi, maka minta awak kepada Allah Ta'ala di pacalian kebenaran. Nan bana tu adalah bana. Minta awak kepada Allah Ta'ala kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Di pacalian Allah Ta'ala kebenaran itu, lalu kemudian minta kepada Allah bisa awak mengikuti kebenaran itu. Punya kemampuan awak mengarajun kebenaran itu. Tak ada rasa takwi, tak ada rasa khawatir, tak ada rasa ragu. Wa arinal batila batilan, pacalian dua kepada kami ya Allah, perlihatkan kepada kami kalau yang salah itu adalah salah, yang batil itu adalah batil. Berikan pula kami kekuatan untuk bisa menjauhi, menghindari kebatilan tersebut, menghindari dan menjauhi kesalahan tersebut. Allah yang maha kuasa, dan awak tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali dengan Allah yang maha tinggi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran menjadi pedoman, itulah kenyataan kehidupan. Ada orang bermuka-muka manis di muka awak tak tahu. Nah maha tahu tu Allah, mengkominta awak kepada Allah agar Allah pacalian. Jadi jalanan bana nan jalanan batu nan kita turian, katonan bana nan kita sabuian. Indak bau-bau ne, indak batu katuka. Karena kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.